Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikona fasal suwiji. Takbire fasal wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Wa yakhrujulan metu oleh metu minal farji sangking farji apa salah satu dimain apa telu pira-pira getih. Jadi dari farjinya perempuan, kemaluan perempuan iku keluar 3 darah. Yang pertama damul haidi, rupane telu damul haidi, rupane getih. Wan nifasilan getih nifas, wal istihadatilan getih istihadah. Jadi dari kemaluan perempuan, farjinya perempuan iku keluar 3 macam darah. 3 macam darah itu yang pertama darah haid, ya, yang biasa dilakukan, yang biasa dialami oleh kebanyakan perempuan. Wan nifas, yang kedua yaitu darah nifas. Nah, yang ketiga darah istihadah, darah penyakit. Nah, dibahas satu-satu. Darah haid niku napa, nifas niku napa, istihadah niku napa. Sing pertama fal haidu. Fal haidu mongko utawi haid huwa ya si haid iku al khariju perkara kang metu, oleh metu ning di metu min farjil mar'ati saking farjine wong wedok dalam keadaan apa, ala sabilis sihati ing ngatasé dalan sehat. Ning kono min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab mana. Jadi darah haid iku apa? Darah yang keluar dari farjinya perempuan, dari kemaluan depan perempuan dalam keadaan sehat tanpa adanya sebab melahirkan. Jadi nantinya kok dia misalkan penyakit, misalkan darahnya keluar penyakit, lah iku istihadah. Nah, atau misalkan iku dalam keadaan misalkan wiladah melahirkan, dah iku masuk nifas. Mulane ada penambahan darah yang keluar dari kemaluan perempuan, farjinya perempuan dalam keadaan sehat, nah, mengecualikan istihadah dan tidak dalam sebab melahirkan, iku mengecualikan nifas. Nah, adapun warna dari haid iku bagaimana? Walau nuhu utawi warnane darah haid iku aswadun iku ireng, muhtadamun kang banget panase, ladzaun kang nglarakake. Nah, jadi darah nifas iku memang dalam kitab niki takrib niku warnane hitam, yang di situ sangat-sangat panas. Ya, memang dan iku menyakitkan. Tapi nantinya ada sebagian ulama-ulama dalam kitab-kitab lain yang mengatakan darah haid iku tidak hanya kok hitam tok, tapi bisa kemungkinan merah juga bisa atau selainnya. Tapi ada sebagian ulama yang di situ mengatakan sifatnya darah niku tidak hanya kok warnane tok, tapi juga kental atau enggak. Jadi terkadang darah itu ada yang kental, ada yang tidak. Nah, dan juga di situ ada sifat-sifat yang lain. Nah, tapi jangan dijadikan warna hitam iki mesti darah haid, belum tentu. Nah, terkadang warna selain hitam juga bisa dihukumi haid. Nah, itu dalam kitab-kitab lain juga ada. Nah, seperti dalam kitab Syarqawi, terus dalam kitab-kitab lain Fathul Wahhab dan lain-lain, itu memang darah haid itu juga dijelaskan ada 5. Terus sifat-sifat darah haid itu bagaimana itu juga dijelaskan. Jadi intinya darah haid itu tidak harus hitam, tidak. Nah, itu pembahasan masalah haid. Adapun haid itu tetap mewajib apa tidak wajib? Tidak wajib sholat. Jadi darah haid yang keluar itu tidak mewajibkan sholat ketika keluarnya darah haid itu di luar waktu sholat, dan berhentinya darah haid itu di luar waktu sholat. Misalkan, nah, darah haid iki keluar jam 8 pagi, berarti sholat duhur, asar dan seterusnya itu tidak wajib. Nah,
dan berhentinya darah misalkan di luar waktu sholat, misalkan sholat fardu, nah niku juga tidak wajib sholatnya. Misalkan apa, darah haid berhenti jam 9 pagi, sholat subuh enggak wajib, nah sholat duhure wajib, nah wong sudah suci dia. Nah, tapi intinya ketika nantinya kok di situ darah haid kok di dalam waktu sholat iku wajib. Contoh misalkan jam 1:30, misalkan 1:30 sore apa siang keluar darah, lah iku wajib sholat duhure. Jadi misalkan dia belum sholat duhur tetapi keluar darah, nah jam 1:30 misalkan siang, iku tetap dia wajib mengkodok sholat duhur ketika sudah haidnya sudah selesai, suci lah baru dikondok. Nah, atau di situ misalkan berhentinya darah sudah di waktu sholat, misalkan apa, jam 1:30 misalkan darah berhenti terus suci, nah iku dia wajib sholat duhur. Jadi intinya dia tidak wajib sholat ketika keluar darah iku mau, tergantung apakah di situ keluarnya di waktu sholat apa enggak. Kalau memang di luar waktu sholat enggak wajib. Walau nifas, wan nifasu, lagi pembahasan masalah nifas. Wan nifasu utawi getah nifas, wa ya nifas iku al khariju perkara kang metu. Getah kang metu akibal wiladati ing dalem sakwuse manak. Jadi iki perbedaannya nifas dengan haid. Nek nifas iku darah yang keluar setelah melahirkan, mengiring-iringi melahirkan. Jadi melahirkan terus di situ keluar darah. Mulane dalam saraiku qauluhu al wiladah. Al kharij akibal wiladah. Al fal khariju ma'al waladi. Jadi nifas iku keluarnya darah bisa bersamaan dengan anak bayi yang lahir. Mau jadi anak lahir, bayi lahir terus keluar bersamaan dengan darah tersebut bareng, niku bisa dikatakan nifas. Au qoblau atau sebelum melahirkan. Ikut layu sama nifasan. Fal kharij ma'al waladi au qoblau layu sama nifasan. Jadi ngeten-ngeten. Darah yang keluar beserta anak tersebut atau sebelum melahirkan itu tidak bisa dikatakan nifas. Jadi ngeten. Kesimpulannya saya simpulkan nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun ketika darah itu kok keluar bersamaan dengan lahirnya bayi atau sebelum melahirkan, jadi keluar darah dulu baru lahir bayi, iku layu sama nifasan, tidak bisa dikatakan nifas, Jadi yang dikatakan nifas itu kalau memang darah keluar setelah melahirkan, setelah keluarnya anak, lah itu baru dikatakan nifas. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan haid. Nek haid itu tidak dalam keadaan wiladah melahirkan enggak. Nah, tapi dalam nifas itu ada hubungan dengan melahirkan. Jadi darahnya keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu utawi getah istihadah, wa yas istihadah iku al khariju iku perkara kang metu, getah kang metu fi ghairi ayamil haidi ing dalem sakliyane pira-pira dinane haid. Jadi yang dinamakan darah istihadah iku darah yang keluar di selain hari-hari haid. Artinya darah istihadah iku darah yang tidak terpenuhi ciri-ciri dalam darah haid dan tidak terpenuhi dalam ciri-ciri darah nifas. Jadi istihadah itu memang darah yang penyakit. Jadi misalkan apa, tidak dalam keadaan sehat, penyakit misalkan, nah keluar darah itu istihadah mungkin. Nah, atau di situ misalkan tidak dalam keadaan setelah melahirkan, nah nek setelah melahirkan itu nifas, tapi nek tidak dalam keadaan di luar wiladah niku kemungkinan istihadah. Tapi nantinya tetap dilihat dari ciri-ciri yang lain, waktunya bagaimana, 24 jam po enggak, nah terus ada 15 hari 15 malam po enggak, nah nantinya ada pembahasan baru. Tapi intinya yang namanya istihadah itu beda dengan haid, beda dengan nifas. Istihadah itu darah penyakit dan hukumnya tetap wajib sholat.
Jadi istihadah iku perempuan yang keluar darah istihadah iku perempuan sing tetap wajib sholat. Nah caranya bagaimana? Tetap dia mensucikan darah tersebut kalau bisa. Jadi meskipun dalam keadaan darah tetap ada, misalkan darah disucikan terus disumpeli, ditutupi dengan misalkan kain dan lain-lain kemau. Biar supayane darah tidak keluar. Nah, nantinya ketika sudah ikut tetap dia wajib sholat. Nah, adapun yang nifas dan istihadah iku beda dengan adapun nifas dan haid iku beda dengan istihadah. Nifas dan haid iku tetap tidak wajib sholat ketika darah keluar di selain waktu sholat. Jadi misalkan mau jam 8 pagi keluar darah nifas atau haid. Nah, iku sholat duhure, sholat asare tidak wajib, wong posisi keluar darah. Dan darah iku pertama kali keluar di luar waktu sholat, atau darah tersebut berhenti di luar waktu sholat. Misalkan jam 11 siang, nah, darah nifas atau haid berhenti, ya wes sholat subuh tidak wajib, lah duhure wajib, wong sudah suci. Nah, tetapi nantinya ketika darah kok berhenti atau keluar di waktu sholat, nah itu yang wajib. Misalkan darah di situ, misalkan darah haid atau nifas keluar di waktu misalkan asar, misalkan di waktu asar jam 4 belum sholat asar keluar darah, ya wis sholat asarnya wajib. Atau dia misalkan berhenti darah iku mau misalkan di waktu sholat. Nah misalkan apa? Misalkan jam 1:30, lah itu tetap wajib jam 1:30 siang terus darah berhenti, tetap sholat duhure wajib. Nah jadi tetap yang namanya istihadah nifas iku ada perbedaan nih, dan hukumnya sama-sama dalam sholat iki wajib ketika di keluarnya atau berhentinya itu di waktu sholat. Ketika keluar atau berhentinya kok di luar waktu sholat, lah itu baru nggak wajib. Nah tetapi dalam istihadah baik itu keluarnya dalam waktu sholat ataupun tidak tetap wajib. Cuman caranya dia sholat iki, lah iki cara mensucikan darah tersebut, lah iki ada catatan-catatan tertentu.